Bayar kembali uangnya. Kau tak mau bayar tebusan, tapi pikir bisa lari. Aku akan melumpuhkanmu. Xiaoyu, kamu di mana? Kakak. Masih bernapas. 14 tahun kemudian. Ying Chunzu istri Xiao Dawei. Kakak ipar Ying Chunzu datang lagi ke tempat Xiao tua. Membawa makanan lezat apa? Terlalu panas. Saya membuat sup kacang hijau dingin untuk membantu Dewi mendinginkan diri. Dia adalah milik Xiao tua itu. Istri yang amnesia. Kudengar dia lumpuh. Tidak menyangka dia begitu cantik. Jangan cemburu. Hubungan pasangan itu cukup baik. Xiao Dawei pekerja grup Somi. Jun El. Di hari yang panas seperti ini. Cepat makan. Xiao tua hati-hati. Dawei. Ketua. Song Joyu ketua grup Somi. Aku sudah mencarimu begitu lama. Di mana sebenarnya kamu? Aku harap kamu bisa membantuku menemukan ibu. Bos Song. Xiao tua adalah tulang punggung keluarga kami. Dia tidak boleh dalam kesulitan. Saya jamin Anda, selama Anda bersedia membayar 100.000 itu untuk operasi, kami tidak akan meminta kompensasi. Xiao Dawei menunda jadwal konstruksi saya. Saya bahkan belum menyelesaikan perhitungan dengannya. Beraninya Anda menyebutkan kompensasi kepada saya. Bos Song, Xiao tua setiap hari bekerja tanpa lelah untuk Anda, melalui angin dan hujan, tanpa satu hari pun istirahat. Sekarang dia cacat karena cedera kerja dan tidak bisa bekerja lagi. Apakah ini benar-benar salahnya? Tentu saja itu salahnya. Biar saya beritahu Anda. Ada banyak pekerja migran yang ingin bekerja untuk tuan muda ini. Seorang pria dari lapisan bawah masyarakat seperti dia bisa bekerja untuk tuan muda ini adalah keberuntungan baginya. Jika bukan karena tuan muda ini memberinya makan, dia pasti sudah lama mati kelaparan. Berhenti berpura-pura menyedihkan di sini. Saya beri Anda waktu 3 menit. Keluar dari gedung ini segera. Tidak, Bos Song. Ini benar-benar uang penyelamat hidup. Aku mohon padamu, kumohon padamu, tolong berbelas kasihan, Bos Song. Singkirkan tangan kotormu dariku. Anda sangat hebat. Anda berani memecahkan harta yang paling disayangi Nona Song. Apakah Anda ingin mati? Nyonya Song, saya minta maaf. Saya akan membayar bola kristal ini. Bisakah kamu membayarnya? Biar saya beritahu Anda. Ini adalah hadiah ulang tahun. Untuknya dari ibu sepupu saya. Ini satu-satunya di seluruh dunia. Harta yang tak ternilai harganya. Anda bayar ini. Kau pakai apa bayar aku? Jika Anda tidak bisa menyatukannya kembali, tuan muda ini akan mengambil nyawa Anda. Baiklah. Saya akan merakitnya. Saya akan merakitnya sekarang juga. Menyulat. Cepatlah. Anda melakukan ini dengan sengaja bukan? Jika Anda berani membuang waktu lagi, aku buat kau pungut pecahan kaca ini. Menjilati semuanya. Hentikan. Zeyu, Jun El. Dawei, Kakak. Bajingan ini memukul saya. Kenapa kalian semua menindas istriku?
Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani memukul bahkan saudara laki-laki Song Chunyu. Minta maaf padanya segera. Kalau tidak, aku akan menuntutmu sampai kamu bangkrut. Suami saya melihat bahwa saya terluka dan cemas sesaat. Nyonya Song, jangan marah. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Kalian orang rendahan. Apa gunanya permintaan maaf, penjaga? Beri bajingan-bajingan ini pelajaran. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Luka-lukanya belum sembuh. Anda tidak boleh memukulnya lagi. Menjauh. Menjauh. Berhenti. Minggir. Persetan denganmu. Dawei. Berhenti. Kakak, pinggang saya. Kamu melukai saudara laki-lakiku hari ini. Dan kamu masih berpikir kamu bisa pergi. Segera panggil polisi. Dia yang mendorong suami saya duluan. Aku tak punya pilihan selain dorong, dia menjauh. Anda memukuli suami saya hingga keadaan seperti ini. Apakah itu belum cukup? Kita semua adalah manusia. Beraninya Anda menindas kami seperti ini. Yang paling aku benci dalam hidup ini adalah binatang buas yang menindas keluargaku. Ketika saya masih kecil, ibu saya diintimidasi, dan saya hanya bisa melihat tanpa doa. Saya benci karena saya tidak bisa melindunginya. Tapi hari ini kamu mengintimidasi adikku, tepat di depan saya. Saya harus membuatmu membayar harganya. Kalian hama rendahan. Harus dimusnahkan. Singkirkan hama untuk masyarakat. Nyonya Song. Cedera Dawei tidak bisa menunggu. Benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya mohon tolong, selamatkan dia. Biaya operasi menandatangani perjanjian penyelesaian ini. 5 juta yuan ini akan menjadi milikmu. 5 juta. Zhao Dawei, janji keluarkan permintaan maaf publik. Dan menanggung tanggung jawab. Tanggung jawab penuh atas kecelakaan itu. Grup Songmin. Semua prosedur sudah sesuai dan legal. Ini membuat Anda menanggung kesalahan. Tidak apa-apa. Dengan 5 juta yuan ini, kamu bisa hidup dengan baik. Jika aku harus disalahkan, aku akan menerimanya. Aku akan tanda tangan. Apakah semuanya sudah direkam? Jangan khawatir Tuan Muda, semuanya sudah direkam. Zhao Dawei, kamu memeras 5 juta yuan dari grup Songming. Simpan surat pengacara Anda. Pemerasan. Uang ini, bukankah kau sendiri yang tawar bayar? Bajingan tak tahu malu. Jika kamu tidak membocorkannya kepada para reporter, proyek itu tidak akan dihentikan. Sekarang masa konstruksi sangat tertunda, dan kamu masih berani memeras uang dariku. Perjanjian penyelesaian ini adalah bukti pemerasanmu. Tunggu saja membusuk di penjara. Buta hukum. Kalian menggali lubang agar kami melompat ke dalamnya. Kalian memeras 300.000 yuan dari kami sebelumnya. Dan sekarang 5 juta yuan. Apakah semua aturan di dunia ini diputuskan oleh orang kaya? Bos Song, Anda mendorong kami ke jalan buntu. 5 juta yuan mungkin. Angka yang sangat besar bagimu kan? Bagaimana kalau begini? Tuan muda ini akan berbelas kasih hari ini. Selama kamu menunjukkan ketulusan dan meminta maaf dengan benar kepada tuan muda ini. Selama tuan muda ini puas. Semuanya bisa didiskusikan. Bos Song, semua kesalahan. Semuanya adalah kesalahan kami. Saya meminta maaf kepada Anda. Saya minta maaf. Tolong maafkan kami. Hanya itu? Kamu pikir membungkuk akan membuatku membebaskan 5 juta yuan, pinggang berharga macam apa yang kau punya. Bahkan, jika aku menjual daging busuk meperjin, itu tidak akan sebanding dengan harga ini. Bos Song, Anda adalah orang yang murah hati. Aku akan berlutut di hadapanmu.
Bahkan permintaan maafmu kurang kreatif. Benar-benar tidak berguna. Bagaimana kalau begini? Kalian semua bersujud kepadaku sekali. Dan aku bisa membebaskan 10.000 yuan untukmu. Jika kamu bersujud 500 kali, aku mungkin mempertimbangkan untuk tidak menuntutmu. 10.000 yuan sangat mudah didapatkan. Kamu benar-benar lolos dengan mudah. Menurutmu berapa batu bata harus dipindah untuk mendapatkan 10.000 yuan? Cepat bersujud kepada tuan muda ini. Chun El, aku tidak akan bersujud. Dawei, Chun Er tidak boleh bersujud. kita harus melewati ini dulu. Sebelum kita bisa mengobati lukamu dengan benar. Kau tolak tawaran baik demi terima hukuman. Penjaga. Bos Song, tolong biarkan dia pergi. Aku akan bersujud untukmu. Chun El jangan. Berhenti membuang waktu. Terus bersujud. Aku akan bersujud. Dua 27, 28, 29, 30. Dawei. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki biaya yang belum dibayar. Jika Anda tidak segera membayar, rumah sakit hentikan pemberian obat. Dokter, Dawei terluka sangat parah sekarang. Kau tidak boleh menghentikan obatnya. Apakah Anda tuli? Atau otak Anda tidak berfungsi? Tidak ada uang, tidak ada jaminan sosial. Mengapa kami harus memberi Anda obat? Apakah Anda pikir rumah sakit adalah badan amal? Dokter, tolong bantu kami. Selama itu bisa menyelamatkan Dawei. Menjadi kerbau, menjadi kuda pun, aku lakukan. Tidak perlu bekerja keras seperti kerbau dan kuda. Kebetulan saya punya proyek penelitian di sini yang membutuhkan donor seperti Anda. Baiklah, aku akan mendonor sekarang juga. Chun El. Jangan lakukan hal bodoh apapun demi aku. Chun El. Dokter, bukankah kau bilang kita akan pergi ke laboratorium? Kita sudah sampai di sini. Mengapa Anda masih berpura-pura? Ada apa? Mau aku bantu lepas pakaianmu? Apa maumu? Jika Anda melayani saya dengan baik, maka saya bisa mengobati penyakit suami Anda dengan benar. Aku kenal wartawan. Kalau kau bilang, siapapun siapa yang percaya, saya seorang dokter terhormat, akan menyentuh orang seperti Anda. Seorang yang tua lumpuh dan tidak berdaya, jika bukan karena fakta. Anda tidak tahu berterima kasih. Jika Anda tidak memuaskan saya hari ini, suami Anda pasti mati. Dasar wanita bau. Berhenti. Beraninya kau menggigitku. Cantik. Apakah Anda salah masuk kamar? Apa yang kamu lakukan padanya? Cantik, tolong jangan salah paham. Saya saat ini sedang mengambil sampel penelitian untuknya. Kau berbohong. Kau jelas hanya ingin menghinaku. Dasar binatang berwujud manusia. Rumah sakit mengalokasikan dana penelitian kepadamu hanya agar kamu datang dan melakukan hal-hal kotor seperti itu. Kau pikir kau ini siapa? Apakah ini urusanmu? Saya benar-benar bisa mengendalikannya. Halo Direktur Feng. Rumah sakit swasta jenis Anda saat merekrut dokter, apa Anda tidak menilai etika medis? Direktur Fang saat ini sedang rapat di luar negeri. Dia bisa menerima panggilan Anda. Apakah Anda pikir Anda adalah bos Direktur Fang? Sungguh nada bicara yang sombong. Kalau tak bisa lanjut sandiwara pergilah. Atau apakah Anda juga ingin mendonasikan sampel? Bertiga juga tidak buruk. Direktur Feng, Anda mendengar semuanya.
Mulai sekarang, saya Song Junyo tidak akan lagi menyumbangkan ke rumah sakit Anda dana penelitian apapun. Bodoh. Beraninya kau hina ketua Song dari grup Songming. Segera mengundurkan diri dan keluar dari sini. Direktur. Ketua Song. Saya salah. Saya buta dan bodoh. Aku belajar tekun 20 tahun jadi dokter. Ketika kamu melakukan hal-hal seperti itu, mengapa kamu tidak memikirkan 20 tahun belajar kerasmu? Kakak mobilnya sudah datang. Tuan muda kedua, tolong selamatkan saya. Saya bekerja untuk Anda. Bekerja untukmu. Persetan denganmu? Siapa yang mengenalmu? Tuan muda kedua, saya membantu Anda dengan perawatan Anda. Anda tahu, saya tidak akan pernah menyinggung ketua Song. Ini semua salah dia. Dia sengaja buat masalah depan ketua Song untuk menghindari pembayaran biaya medis. Dia secara aktif merayu saya. Aku tidak. Hanya saja ketua Song menangkap Anda, lalu Anda berpura-pura tidak bersalah di depan ketua Song untuk mendapatkan simpati. Anda tidak melihatnya. Diam. Jadi yang satu rela memukul, dan yang lain rela dipukul. Sungguh menjijikan. Aku tidak tahan untuk tinggal sedetik pun lagi. Ayo pergi kakak. Ketua Song, aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Bawa aku bersamamu juga. Lepaskan, jangan kotori tangan ketua Song. Hati-hati ketua Song. Kemana kau lari? Urusan kita belum selesai. Jauhi aku. Aku mohon padamu, jangan mendekat. Kau menghancurkan masa depan cerahku. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Lari, teruslah lari. Entar, kau membuatku nyaman, atau priamu mati. Ketua Song, bukankah Anda? Keluar. Di mana anting saya? Hanya kamu yang menyentuhku barusan. Saya tidak menyangka bahwa demi uang, kamu berani melakukan apa saja. Bahkan berani mencuri barang-barang saya. Serahkan. Aku tidak. Aku miskin. Tapi aku tidak akan mencuri. Keras kepala seperti paruh bebek mati. Kakiku. Mungkin keluargamu juga memiliki anting yang lain dan sedang mencarimu. Untungnya itu ditemukan. Ini adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan ibu. Halo. Apel. Para pekerja telah mengepung perusahaan. Segera kembali ke perusahaan. Asisten Su, tangani urusan di sini. Ya, Bayar upah. Bayar upah. Kami bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang hasil jerih payah kami. Mengapa Anda tidak membayar kami? Keluarga saya tidak punya beras lagi untuk dimasak. Anak saya masih menunggu biaya sekolah. Kalian pengemis bau. Apakah kalian akan berhenti? Pergi. Kakak. Buta. Tuan muda kedua, mohon yakinlah. Saya membantu ketua Song mencari donor kornea. Anda hanya perlu menandatangani formulir persetujuan operasi. Setelah ketua Song menyelesaikan operasi transplantasi, dia akan segera mendapatkan kembali penglihatannya. Direktur Fang. Operasi ini, saya tidak setuju. Saya merasa bahwa mata kakak saya sebaiknya diobati secara konservatif. Lalu penglihatan ketua Song, dia hanya butakan. Dia tidak akan mati. Selain itu, dia bukan kakak kandungku. Dia dulu memperlakukanku cukup baik.
Tapi sekarang dia buta. Dia secara alami harus melepaskan posisinya. Grup Songming di masa depan berada di bawah tanggung jawabku. Tentu saja, dana penelitian rumah sakit Anda juga diputuskan oleh saya. Benar. Anda adalah kerabat langsung Ketua Song. Rencana perawatannya tentu saja diputuskan oleh Anda. Apa yang terjadi pada mata saya? Asisten Su. Asisten Su. Mengapa Anda bangun dari tempat tidur? Anda harus istirahat dengan baik sekarang. Direktur Fing, apa yang terjadi pada mata saya, Direktur Fing? Mata Anda tertusuk kaca, kornea Anda tertusuk, dan Anda buta. Tidak mungkin. Ini tidak nyata. Makanlah sesuatu dulu. Saya tidak mau makan. Kamu sekarang. Segera perbaiki mataku. Dan sembuhkan. Siapa Anda? Siapa yang Anda perintah-perintah? Dasar orang buta bodoh, masih mengira Anda Ketua Song. Masalah besar. Kamu benar-benar berani memukulku. Asisten Su. Asisten Su. Berhenti berteriak kakak. Asisten Su. Sudah lama kupecat. Zayu. Mengapa kamu memecat asisten Su? Karena setiap hari dia membuatku mencari kornea untukmu. Aku yang bermartabat. Ketua baru grup Songming. Jika aku tidak memecat pemalas seperti itu, bagaimana aku bisa mendapatkan wibawa? Ketua baru. Orang-orang di dewan direksi itu, apa mereka gila? Membiarkan orang tak berguna sepertimu menjadi ketua. Kamu bahkan bisa mengumpat sekarang. Sepertinya kamu pulih dengan baik. Direktur Fang, tolong pertahankan. Jaga baik-baik adikku. Song Zayu. Nona muda. Menjadi buta tidak akan membunuh Anda, tetapi jika Anda tidak makan, Anda mungkin mati kelaparan. Anda tidak mau makan kan? Abaikan saja. Anda melakukan ini kepada saya. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Sudah 5 hari, sejak dia diizinkan makan. Mereka tak benar-benar biarkan dia kelaparan matikan. Mereka bahkan menguncinya dengan rantai, seperti mengikat anjing. Sangat menyedihkan. Jangan makan itu. Kau akan sakit perut. Kamu. Aku adalah seorang perawat. Di sini bawa makanan untukmu. Makanlah. Bagaimana mereka bisa sakiti seseorang seperti ini? Jangan tersedak pelan-pelan. Semangkuk bubur labu ini. Ibu saya juga membuatnya. Tapi, saya sudah bertahun-tahun tidak merasakan rasa ini. Ibu, The film was translated Ibu? and narrated by M Media. ibu, di mana kamu? Anakku. Ibu ada di sisimu. Xiao Yu, jangan khawatir.
Ibu pasti akan membuatmu melihat cahaya lagi. Bisa melihat. Asisten Su. Saya bisa melihat. Itu luar biasa Ketua Song. Anda akhirnya bisa melihat cahaya lagi. Ini semua berkat dirimu, membantuku menemukan kornea. Dan saat Direktur Feng sedang dalam perjalanan bisnis, diam-diam mengatur operasi untukku. Benar, orang yang mendonorkan kornea mereka kepadaku siapa dia? Aku ingin memberi mereka hadiah besar. Nona Song. Informasi donatur. Bersifat rahasia. Benar. Bagaimana dengan perawat yang bawa makanan? Di mana perawat itu? Jika bukan karena dia, aku tidak akan bertahan sampai operasi. Nona Song. Tuan muda kedua. Tidak pernah menyewa perawat untuk Anda. Sialah, apa kamu tidak bisa bermain? Tuan muda kedua. Bulat lalu kinerja grup turun sebesar 70%. Karena Anda memberhentikan departemen paling menguntungkan perusahaan. Kamu kalah bahkan dalam hal ini dasar sampah. Bagaimana game ini dirancang? Pergi akuisisi perusahaan game ini. Untukku. Tuan muda kedua. Grup kita belum pernah terlibat dalam bisnis game. Selain itu saat ini kita menghadapi keuangan yang ketat. Apakah Anda akan? Apakah kamu mengajariku cara bekerja? Kamu harus tahu tempatmu. Kamu hanyalah dua anjing keluarga Song. Kalau kau tak bisa tangani masalah ini hari ini, segera keluar. Yang seharusnya keluar adalah kamu bukan. Kakak. Matamu sudah lebih baik. Bukankah Direktur Fang mengatakan? Direktur Feng menerima suapmu dan sudah dibawa pergi untuk penyelidikan. Dan kamu menggelapkan dana perusahaan. Dewan Direksi sudah mengumpulkan semua bukti. Karena kamu sangat peduli pada Direktur Feng. Kalau begitu pergilah ke penjara dan temani dia. Kakak. 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 Kakak, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi, kakak. Maafkan aku. Kakak, aku salah. Lepaskan aku. Kakak. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kakak. Dewan Direksi setuju bulat. Pengangkatan kembali Song Junyu sebagai ketua grup Song Ming. Song Zeyu dengan ini dicopot. Semua keputusannya selama masa jabatan dicabut. Nona Song. Sungguh luar biasa Anda kembali. Nona Song, perawat yang membawakan Anda makanan. Anggur segar. Anggur-anggur segar. Ayo beli anggur. Nona Song. Dia adalah perawat yang membawakan Anda makanan. Anggur segar. Bagaimana mungkin itu dia? Operasi suaminya sudah selesai. Kartu yang Anda berikan padanya, dia hanya menghabiskan 100.000 untuk biaya operasi. Sisanya baik uang maupun kartu. Dikembalikan, menjalani hidup yang begitu sulit. Mengapa mengembalikannya? Anggur segar. Anggur. Anggur, ayo beli anggur. Wanita tua buta. Apakah anggur Anda manis? Manis, coba satu. Anggurku, anggurku. Di mana anggurku? Dia. Mata apa yang terjadi? Dia menjadi buta. Itu The tepat film was setelah saya memberi translated Anda and makanan narrated keesokan by harinya. Media. Saya juga kebetulan menemukan pada hari itu kornea yang bisa didonasikan. Untuk Anda, apakah Anda mengatakan bahwa orang yang mendonorkan kornea kepada saya sangat mungkin adalah dia? Tapi dia. Jangan rebut anggurku. Saya kira dia hanya buta. Tetapi ternyata kakinya juga lumpuh. Saya bilang, saya makan anggur Anda. Saya harap saya tidak tertularkan. Sungguh sial. Jika kau tidak membeli, jangan. Mengapa kau harus merusak anggurku? Kembalikan anggurku. Anda bukan manusia maupun hantu. Berlarian di siang bolong untuk menakut-nakuti orang. Saya bahkan belum meminta Anda ganti rugi atas tekanan emosional. Dan Anda ingin memeras uang dari saya. Saya memperingatkan Anda. Lepaskan. Kembalikan anggurku. Jangan berani-beraninya menyentuhnya. Jika Anda berani menyakitinya, saya akan membuat Anda menyesalinya seumur hidup Anda. Si cantik kecil. Mengapa Anda tidak memberitahu kakak? Bagaimana Anda ingin kakak menyesalinya? Kakak bicara dulu. Ayah saya adalah kepala desa. Kalau begitu Anda sebaiknya lebih berhati-hati lagi. Bagaimanapun lebih dari di desa Anda 90% tenaga kerja bergantung pada saya untuk upah mereka. Benarkah? Apakah Anda mencoba mengatakan Anda Song Cuinyu?
Jika kakak harus mengatakan, jika Song Chunyu memiliki penampilan Anda, dia pasti sudah menghasilkan banyak uang. Sejak lama, mengapa membuka perusahaan? Dasar binatang. Apakah Ketua Song seseorang yang bisa Anda fitnah? Saya minta maaf Ketua Song. Di mana antingku? Salahku tak besarkan putraku dengan benar. Aku minta maaf atas namanya. Ayah, bagaimana mungkin dia bisa? Apakah dia benar-benar Ketua Song? Hanya bibi tua yang tidak bisa menikah, yang akan melakukan kerja keras seperti itu. Diam, dasar bodoh. Saya akan memukulmu sampai mati. Ayah, saya tahu saya salah. Apa yang Anda cari? Biarkan saya membantu Anda menemukannya. Anda. Bagaimana Anda memiliki anting ini? Jetty. Anda membawakan saya makanan. Mendonorkan kornea kepada saya. Semua karena Anda adalah ibu saya. Ibu? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Saya telah mencari Anda selama bertahun-tahun. Aku mengalami amnesia. Baru pada hari itu, ketika kakiku yang terluka dipukul lagi, barulah aku ingat. Ibu, saya minta maaf. Saya sangat jahat kepada Anda sebelumnya. Saya adalah putri terburuk di dunia. Xiaoyu, tolong jangan katakan itu. Kau adalah anak yang baik. Kau membantu ibu lolos dari masalah berkali-kali. Ibu akan pergi. Mari kita pulang dengan cepat. Saya akan mengobati kaki Anda. Saya akan mengobati mata Anda. Saya sekarang mampu melindungi Anda. Tapi, Dawe dia menyelamatkanku. Tentu saja kita akan menjemputnya. Mari kita pulang bersama.